Iya, Pak. SMP Negeri 8 Merlung terletak di Desa Lampisi, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dengan jumlah peserta didik sebanyak 128. Saya mulai bertugas di sekolah ini sebagai guru PNS mulai Desember 2020 hingga sekarang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yan Rudiana, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Merlung, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Sanata Dharma. Kegiatan pada hari ini yaitu praktek pembelajaran dengan materi teks tanggapan kelas 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja, saya mengambil materi teks tanggapan. Kemudian model pembelajaran yang saya ambil berbeda dengan model pembelajaran sebelumnya yang biasa saya gunakan ketika PPL, yaitu model PBL atau PJBL. Nah, kali ini saya mencoba menggunakan model pembelajaran saintifik KD 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian yang dibaca dan didengar pertemuan kelima atau pertemuan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, pada ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali kajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut pada pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita mulai pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Kepada anak-anak sekalian, silakan berdiri. Satu orang boleh pimpin untuk memimpin lagu ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, gimana? Sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Sudah. Ya. Siapa di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Ada ya? Ada. Siapa? Jerry. Ada surat izinnya? Kenapa? Sakit ya? Oke. Baik ya. Berarti satu orang yang tidak hadir pada hari ini. Selanjutnya, mari kita mulai pelajaran kita, masih melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang teks tanggapan ya. Kemudian kita ada di pertemuan yang terakhir atau yang kelima ya. Setelah ini kalian akan masuk di bab yang baru. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengingatkan kalian tentang pembelajaran yang sudah kita lewati ya. Yang pertama, siapakah yang masih ingat tentang pengertian teks tanggapan? Oke, silakan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan. Biasanya terjadi jika ada debat. Orang B memberi kritik kepada orang yang kurang pas. Bisa disebut juga dengan menganalisa suatu pendapat. Kita harus menerima semua tanggapan yang diberikan oleh orang atau teman kita saat kita memberikan pendapat, karena setiap tanggapan yang mereka berikan pasti ada alasan dan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Baik, itu ya teks tanggapan. Tepuk tangan dulu dong untuk Andi ya. Baik, itu tadi teks tanggapan. Selanjutnya, siapakah yang masih ingat tentang ciri-ciri teks tanggapan? Silakan tunjukkan. Nesya, silakan. Ciri-ciri teks tanggapan ada 3, yaitu yang pertama, teks ini membuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dan disertai fakta dan alasan. Yang kedua, mempunyai 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Yang ketiga, mengandung kaidah pembahasan atau ciri kebahasan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Nah, itu dia ya. Tepuk tangan Indonesia dulu ya. Nah, yang disampaikan oleh Nesya tadi adalah ciri-ciri teks tanggapan. Kemudian selanjutnya, siapakah yang masih ingat tentang struktur teks tanggapan? Silakan, Nisa. Teks tanggapan terdapat ada 3, yaitu adalah evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Evaluasi merupakan bagian pertama dalam teks tanggapan. Deskripsi teks merupakan bagian kedua atau yang jelasnya adalah bagian isi dalam teks tanggapan. Dan penegasan ulang merupakan bagian ketiga teks atau lebih jelasnya adalah bagian terakhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah dikerjakan. Struktur kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Ayo, silakan. Aulia Maharani ya.
Maya? Kalimat yang lebih dari dua tutur dan dua benda, konjungsi, kata penghuni yang menggunakan tiap kata dan setiap tutur. 3. Kata rujukan, sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau berbicara untuk menyangkut atau memperkuat pernyataan yang jelas atau biasa disebut dengan referensi. 3. Oke, baik, selanjutnya ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kelima ya. Baik, Bapak bacakan. Setelah menerima materi dari guru dan membaca dua teks model, peserta didik dapat membandingkan perbedaan kedua teks tanggapan dengan cermat. Ya, nanti pada pembelajaran ini kalian akan membandingkan dua teks. Ya, teksnya itu ada di buku cetak kita ya, yaitu tentang teks tanggapan karya pelukis kebun cerpen judulnya ya. Ada lagi teks tanggapan tentang sebuah novel yang berjudul Student Hijau ya. Nah, setelah kalian membandingkan kedua teks tersebut, kalian akan menyimpulkan isi teks tanggapan dengan mandiri ya. Judul lukisan tersebut kebun Cengkeh. kemudian medianya Cat minyak dan kanvas. ya. Itu teks yang pertama. Teksnya ada di halaman 100. Kemudian kalian akan membandingkan itu artinya mencari perbedaannya ya. Ada di halaman 101 teks tanggapan yang ditulis oleh Marco Kartodikromo ya. Nah, itu adalah sebuah novel zaman dulu ini ya, yang berjudul Student Hijau ya. Silakan kalian baca kedua teks tersebut, kemudian kalian bandingkan ya. Nah, setelah kalian baca, nanti hasilnya bisa kalian tuangkan ke dalam LKPD ini ya. Baik, silakan kalian baca dulu, kemudian bandingkan ya. Selanjutnya kalian akan mengisi dari LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, silakan. Nah, silakan kalian baca dan bandingkan ya. Baik, Pak. Kalian baca dan cari perbedaannya. Ya, setelah dibaca. Nah, kemudian diisi.
Bentuk tanggapan. Ini nah penilaian. Yang ini mah gitu loh. Oh, menggambarkan secara. Ini yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ini yang Ekspresi berarti ekspresi gores. Ekspresi gores menjadikan ekspresi. Sampai bawah juga. Iya, dicampur yang bawah. Kemudian kali ini lukisannya dipilih Muat enggak? muat. Kecil kecil. Ih, tulisan gue besar besar. Ini aku pipa aja. dulu lah. Pipa kecil kecil dulu. Iya, pipa kecil. Ditambahin awalnya atau ditambahin mereka menanggapi. Biarlah mereka menanggapi. Nah, baru yang itu nih. Itu sama yang ini aja sih. Mereka menanggapi. Udah lah, biar lebih. Jadi yang ini yang kami kayak Ada masalah? Tidak ya, bisa semua kan? Bisa. Saji. Baik, coba perhatikan LKPD-nya. Di situ kan ditugaskan kalian untuk menanggapi atau untuk membandingkan kedua teks tanggapan. Jadi yang harus kalian tahu yang pertama yaitu tentang jenis karyanya dulu. Di situ ada dua jenis karya yang berbeda ya. Yang pertama tentang lukisan kebun cengkeh atau sebuah karya seni ya, karya lukis. Kemudian yang kedua itu karya juga tetapi karya tulis berbentuk novel ya. Jadi harus bisa membedakan dulu. Yang ini karya lukisan atau karya seni, yang kedua karya tulis novel ya. Seperti itu. Kemudian siapa yang menghasilkan karya tersebut? Jadi siapa tadi? apa yang Menghasilkannya Apandi ya kan? Tinggal dilanjutkan. Jadi ada dua hal yang berbeda. Jadi kalian membandingkan antara tanggapan teksnya, tapi yang dibedakan ya. Yang satu tentang lukisan, yang satu tentang novel. Pasti ada perbedaannya ya. Dari segi bahasanya bisa. Kemudian dari segi strukturnya bisa kalian tanggapi seperti itu. Dilengkapi ada nama kelompok ya, tulis di situ nama kelompok. Kemudian anggotanya siapa saja di bawahnya ya. Wah, berapa kita nih, Pak? Enggak tahu
dilengkapi ya. Udah ini nih. Tinggal tanggapan ini cukup. Ya. Sudah. Sudah ya? Baik, coba perhatikan semuanya. Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas kalian? Baik. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi ya. Perhatikan, kita akan berdiskusi. Nanti ada satu kelompok yang maju tampil ya. Kemudian kelompok lain nanti akan menanggapi. Tanggapannya seperti apa? Ya, dicari nanti ketika ada jawaban yang berbeda. Nanti silakan kalian sampaikan pandangannya. Misalnya seperti ini ya. Jawaban kelompok berapa ini? Misalnya kelompok 2 menjawab seperti ini, dan ketika kalian berbeda, silakan sampaikan jawaban dari kelompok kami untuk soal nomor 3 atau pertanyaan nomor 3 seperti ini, gitu ya. Sampaikan ya. Oke. Baik, jika sudah selesai, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakuni Asli, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Karya apa yang ditanggapi? Lukisan Avandi dan Kebun Cengkeh dan novel Student Hijau. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Menurut kelompok kami, hasil tersebut yang menghasilkan karya tersebut adalah Avandi, dan novel Student Hijau yang menghasilkan karya adalah Marco Kartodikromo. Siapa yang menanggapi? Dari lukisan Avandi, yang menanggapi adalah seorang kritikus sastra, dan novel Student Hijau juga kritikus sastra. Bagaimana bentuk tanggapannya? Menurut kami, mereka menanggapi ekspresi goresan khas Avandi terlihat unik dan menjadikan lukisan ini istimewa. Menurut novel Student Hijau, mereka menanggapi novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesastraan bukan sekedar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Bagaimana cara menanggapinya? Menurut kami, tanggapan kami dari lukisan Avandi sangat bagus karena area perkebunan terbukti sangat alami. Menurut novel Student Hijau, tanggapan kami terhadap novel Student Hijau
sangat mengekspresikan karyanya bahwa kesastraan bukan sekedar penghibur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Oke, di sini dulu ya. Baik, silakan kalian tanggapi dari kelompok berapa dulu nih? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, yang bagaimana bentuk tanggapannya itu untuk bentuk tanggapannya adalah berupa pujian dan novel itu bertolaknya merupakan kritikan yang bagaimana cara menanggapinya yang bisa ditunjukkan itu menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyakiti. Yang novel Sudin Hijau pun sama, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyakiti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kelompok 4. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain. Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1. Ya, kelompok 1 akan menanggapi. Ada bagian yang mana? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, pada nomor 4 bagaimana bentuk tanggapannya, yaitu bentuk tanggapannya berupa pujian, dan pada novel Sudin Hijau adalah bentuk tanggapannya berupa kritikan. Ada satu kelompok yang belum menanggapi. Kita persilahkan kelompok 3 ya. Coba bagaimana kalian menanggapinya? Bagaimana bentuk tanggapannya? Lukisan Avandi terlihat unik, menarik, dan untuk novel Sudin Hijau karya secara karyanya secara lugas menunjukkan kepribadian yang keberpihakannya kepada kaum Bumi Putra. Dan bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya sangat sopan, santun, dan novel begitu juga novel santun, namun berupa kritikan. Jadi santun tetapi tajam mengkritik ya, begitu tanggapan dari kelompok 3. Baik, kita tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk duduk kembali. Kelompok 2 duduk kembali ya. Itu tadi diskusi ya, menurut masing-masing beberapa tanggapan dari masing-masing kelompok ya. Nah, sebenarnya Bapak ingin setiap kelompok maju ke depan, tetapi karena waktunya tidak cukup ya, jadi salah satu perwakilan kelompok 3 tadi sudah mewakili dari semuanya. Semoga nanti lain waktu bisa maju ke depan sama-sama ya. Itu. Baik, nanti silakan kalian kumpulkan hasil LKPD-nya ke depan, akan Bapak koreksi ya.
buku pelajaran teks bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian kalian sudah membandingkan lalu mempresentasikan ke depan dan setiap kelompok saling menanggapi, ya. Nah, kira-kira setelah pembelajaran ini selesai, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini mengenai teks tanggapan? Ada yang tahu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Bisa menanggapi Sesuatu dengan sopan dan asik. Iya, itu ya. Penting itu. Kita bisa menanggapi segala hal apapun dengan sopan dan santun. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan, ya. Kenapa? Apa yang kita lihat belum tentu itu kejadian yang sesungguhnya. Misalnya ada sebuah kejadian, kalian udah terlanjur memuja. Nah, tiba-tiba yang terjadi ternyata bukan seperti yang kita pikirkan, dan itu akan membuat kita malu. Makanya dengan pembelajaran ini kita bisa lebih selektif, kemudian bisa lebih santai, santun dalam menghadapi sesuatu, ya, dalam menanggapi sesuatu. Boleh mengkritik, boleh tidak setuju, tetapi disampaikan dengan cara yang santun, ya. Nah, dari kegiatan ini tadi kira-kira apa kesulitan yang kalian hadapi? Tidak ada, ya, lancar berarti. Ya. Baiklah, silakan kalian berkemas-kemas. Baik, perhatikan semuanya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kelas yang luar biasa ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita dan kehidupan kita yang akan datang. Kelas atau pembelajaran ini kita tutup dengan berdoa. Silakan Aji, ya, silakan maju ke depan untuk memimpin doa penutupan. Tasnya boleh dilepas dulu, ya. Baiklah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kesehatan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Thank you.